Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahri Ramadan wa sarrafa awqatahu ala sarabil awqat wa faddala ayyamahu ala sairil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya rabbana akrimna bi husnil muamalati habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana rizqna taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang kami muliakan, kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Abu Yahya Zainal Ma'arif beserta keluarganya, yang kami hormati kepada para bapak, para ibu, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, di pagi hari ini, kita ditakdirkan oleh Allah bisa menghadiri di majelis yang mulia, majelis yang akan mengantarkan kita pada satu kemuliaan hingga nanti kita bisa bersanding kepada sosok makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan potret semacam ini, pemandangan semacam ini terus menerus sampai ila yaumil qiyamah. Karena tidak lain, ini adalah menjadi satu benteng, satu kekuatan bagi orang Islam. Karena sekarang ini kaum muslimin yang ada di belahan dunia yang masih sanggup bertahan tegak, tegar dan kuat hanya ada di dua negara. Maka tidak heran nanti mungkin satu saat Indonesia ini menjadi barometer tolak ukur bahwasanya kejayaan Islam akan bangkit kembali, akan jaya lagi, yaitu tidak lain hanya akan di Indonesia dan Malaysia. Sebab tidak lain kalau kita tengok ke negara-negara yang ada di Timur Tengah, negara-negara yang meskipun mayoritasnya adalah kaum muslimin, yang mayoritasnya adalah orang Islam banyak, tetapi banyak di antara negara-negara yang di Timur Tengah sana sudah hancur porak-poranda. Bahkan ada satu negara yang sampai sekarang ini sudah nggak ada, yaitu negara Somal, Pak. Padahal Somal ini kurang apa? Termasuk negara yang paling banyak kaum muslimin. Madhabnya Syafi'i, tariqahnya satu, tapi kenapa bisa hancur? Karena beda dengan negara Indonesia. Oleh karena itu kita patut bersyukur di Indonesia ini kan tetap jaya, tetap kuat, tidak ada yang namanya ada gerakan lain-lain tidak bisa masuk. Meskipun ada sebagian pemuda-pemuda kita yang ikut anggota ISIS, tapi ISIS tidak akan masuk kepada Indonesia. Karena apa? Di Indonesia ada dua. Satu yaitu adalah keislamannya, yang kedua adalah ada
organisasinya. Nah, makanya membentuk organisasi adalah penting. Membuat kekuatan adalah penting. Dalam rangka apa? Membentengi agar kita ini jangan sampai bercerai-berai. Kalau sudah bercerai-berai umat Islam, kaum muslimin, tentu kita tidak akan beda dengan negara lain. Dan sekarang adalah negara Yaman lagi. Makanya kita harus bersatu agar kekuatan kita di Indonesia semakin kuat dan akan menjadi barometer ukuran, tolak ukur untuk negara-negara kaum muslimin yang ada di luar Indonesia. Oleh karena itu kita harus semangat ngaji, semangat membuat organisasi dalam rangka untuk membentengi. Terlebih-lebih sekarang kita memasuki bulan yang agung, bulan yang mulia. Tentunya kita harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Kira-kira ibu-ibu udah persiapan belum nih, Bu? Bapak-bapak, kira-kira apa yang dipersiapin? Udah persiapan belanjanya yang banyak itu? Alhamdulillah, seiring dengan perjalanan waktu terus berputar, tidak terasa kita menjumpai lagi bulan Ramadan. Tinggal menghitungi berapa hari lagi, Pak. Detik-detik Ramadan akan datang. Tentunya kita harus perlu persiapan yang maksimal agar nanti Ramadan yang kita temuin adalah tidak sia-sia dan lebih berkualitas lagi ketimbang Ramadan yang dahulu. Betul. Lantas persiapan apa? Persiapannya tidak lain adalah dengan keimanan dan ketakwaan. Ini persiapannya. Bukan diukur dengan persiapan. Ya, memang harus ada persiapan materi, harus ada uang, harus buat belanja dan sebagainya. Tapi yang lebih terpenting adalah persiapan hati dan menata hati bagaimana kita agar bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna dan diisi dengan agenda-agenda ibadah. Ini yang paling penting. Karena tidak lain Ramadan ini adalah disyariatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain adalah satu, la'allakum tattaqun, membentuk karakter pribadi yang agar lebih berkualitas. Itu. Jadi kita usahakan ketika umur kita bertambah, maka kualitas ibadah kita harus bertambah. Jangan sampai kita umur bertambah sudah tua malah tambah kemaksiatan. Dan ini adalah menjadi alamat tanda orang yang cilaka, syaqwa. Orang yang tidak akan selamat. Lah Ramadan ini disyariatkan oleh Nabi dalam rangka la'allakum tattaqun, dan ini menjadi garis besar benang merahnya di sini. Kita puasa Ramadan dalam rangka untuk menjadi pribadi yang berkualitas, yang menjadi pribadi agar punya rasa sosial, yang menjadi pribadi agar kita bisa lebih baik. Yang dulunya dengan orang tua kasar, maka sekarang ayo sebelum masuk Ramadan kita perbaiki hubungan antar sesama dulu. Perbaiki. Nah, inilah menjadi persiapan Ramadan. Kita bebaskan hutang-hutang, baik yang berhubungan dengan orang tua, dengan hakul adam, dengan tetangga, dengan sanak kerabat, kemudian lagi yang berhubungan dengan Allah. Nah, ketika kita sudah membayar hubungan dengan hak-hak kepada sesama, kemudian hak Allah, yang punya puasa tolong ibu ya, tinggal hitung berapa hari lagi, ayo dibayar qadanya. Semuanya apa? Yang punya hutang-hutang termasuk dibayarin. Agar apa? Jangan mengganggu aktivitas di kala masuknya bulan Ramadan. Dan ini yang paling terpenting. Nah, itu adalah persiapan-persiapan kita menjelang bulan Ramadan. Dan Ramadan ini
tidak lain adalah dalam rangka untuk membersihkan jiwa kita. Membersihkan jiwa kita agar jiwa kita lebih semangat ibadah. Kan kenapa? Kita ini kalau di luar puasa Ramadan, di luar bulan Ramadan, kadang kita melakukan ibadah, ya kan? Melakukan ibadah, merasa malas. Tahajud malas, duha malas, melakukan kebaikan malas. Tetapi di saat masuk bulan Ramadan, kenapa di situ kok ada kesemangatan? Bahkan kita sanggup melakukan salat, yaitu 20 rakaat. Betul. Kita sanggup membaca Al-Quran berjuz-juz. Kenapa? Karena di balik puasa ini adalah ada sumber energi, ada kekuatan batin dari Allah bagi orang-orang yang mau melakukan puasa. Dan maka jangan heran, puasa ini tidak hanya dilakukan oleh kaum muslimin, tetapi di luar kaum muslimin ada banyak orang Buddha yang puasa. Kenapa? Di balik bulan puasa ini, dalam puasa ada sir rahasia yang tidak bisa terungkapkan oleh kata-kata dan tidak bisa terus oleh lisan. Tidak bisa. Kenapa? Ini adalah ada sumber energi. Kita merasa ada keanehan. Betul. Kenapa kita semangat? Nah, karena Anda ditopang dengan yang namanya puasa. Maka jelas puasa adalah menjadi sumber energi untuk kita bangkit dari dari tidak kuat menjadi kuat. Nah, ini adalah Ramadan untuk bangkit agar kita semangat ibadah. Makanya puasa ini sangat penting dalam rangka proses tazkiyatin nufus, membersihkan hati adalah satu dengan puasa. Semakin Anda berpuasa, maka semakin jernihlah hati. Ketika hati jernih, semakin Anda bisa berpikir lebih pikirannya lebih bersih lagi. Tidak ada pikiran kotor. Kenapa? Karena berangkat dari hati yang suci. Pikiran bisa bersih, terarah, terfokus, berangkat dari kesucian hati. Maka membentuk pribadi yang lebih kualitas, yaitu adalah tidak lain dengan dibentengi dulu dengan yang namanya puasa. Dan semoga puasa kita hari ini, bulan puasa ini yang kita sebentar lagi akan datang, bisa melakukan dengan sempurna dan beda dengan tahun dulu. Dan usahakan seperti itu. Usahakan agar kita selalu beda dan beda. Dan itu adalah menjadi tanda orang yang selalu meningkatkan kualitas ibadah. Jangan sampai Ramadan yang dulu dan Ramadan sekarang justru malah anjlok. Jangan sampai begitu. Terus. Jadi persiapannya apa? Persiapannya itu adalah persiapan batin. Termasuk lagi persiapan lahiriah. Kita cek dulu ke dokter supaya dicek sehat apa enggak. Kalau belum sehat, diobatin. Agar apa? Agar pas waktu masuk bulan Ramadan kita bisa melaksanakan Ramadan dengan sempurna. Mungkin itu saja mukadimah untuk puasa Ramadan.